Baik, hari ini kita pengen sharing lagi terkait tentang solusi bagaimana bisa keluar dari semua hutang pinjol dengan cara yang cerdas, dengan cara memilih solusi yang tidak memiliki efek samping, dengan cara yang elegan tanpa harus menambah beban. Baik, hari ini siapa yang mungkin udah gagal bayar di aplikasi A, B, C, dan mungkin hitungan aplikasinya sudah 5, 10, sampai dengan 15 aplikasi pinjol dengan total puluhan juta rupiah. Dan hari ini sedang merasa panik banget ya, karena kita masih merasa diuber-uber sama yang namanya tagihan dari DC aplikasi-aplikasi pinjol. Bahkan hari ini udah yang ada pernah ngerasain gimana rasanya kalau kita itu disebar data, dipermalukan, difitnah, ini itu segala macam. Nah, sekarang apa sih Bang yang harus kita lakukan biar kita bisa melepas satu persatu permasalahan aplikasi pinjol ini? Nah, untuk kalian yang sedang mengalami stres berat atau mungkin sudah dipermalukan, jangan panik berlebihan. Yang mengalami masalah seperti itu bukan hanya kalian saja. Sudah banyak orang-orang yang mengalami masalah yang serupa dan alhamdulillah per hari ini sudah mulai mampu untuk memperbaiki satu persatu permasalahan kehidupannya hari ini terkait tentang aplikasi pinjol. Baik ya, untuk kalian yang hari ini sedang memiliki banyak masalah khususnya untuk di aplikasi pinjol, apa yang harus kalian lakukan? Yang pertama adalah untuk tetap tenang, tidak gerusak-gerusuk dan tidak melakukan tindakan negatif apapun hari ini yang mungkin bisa merugikan diri sendiri, orang lain, dan orang-orang yang kita sayangi. Contohnya dengan cara berpikir yang aneh-aneh. Ya, hari ini tenanglah terlebih dahulu. Gak bisa Bang, gak mungkin kita bisa tenang karena per hari ini mereka itu sudah menguber-nguber kita. Itu hanya perasaan kalian saja. Wah, gak juga Bang, mereka itu udah datang ke rumah buat melakukan penagihan. Tetap tenang, kalian juga punya hak walaupun hari ini kalian masih punya hutang. Apa saja hak kami Bang ketika debt collector lapangan pengen datang ke rumah atau mungkin sudah melakukan penagihan? Ada beberapa hal yang menjadi hak kalian. Misalnya kalian boleh mempertanyakan KTP dan ID card pekerjaan mereka. KTP dan ID card pekerjaannya namanya harus sama dan serupa. Tidak boleh berbeda. Terus apalagi Bang? Surat kuasa penagihan. Kalian harus bisa membaca surat kuasa penagihannya. Dan yang ketiga apalagi Bang? Kalian boleh meminta surat sertifikasi bahwasannya memang si DC tersebut adalah benar sudah memiliki surat keterangan pelatihan sebagai DC lapangan. Dan apalagi Bang? Udahlah langsung aja cek di video-video yang sebelumnya. Itu untuk yang pertama. Dan yang kedua apalagi Bang? Jangan menggali lubang tutup lubang. Yang hari ini masih mempertahankan dirinya menjadi budak dari aplikasi pinjol ini, stop menjadi budak aplikasi pinjol dengan cara memilih solusi yang memiliki efek samping. Contohnya minjem lagi di aplikasi yang lain. Contohnya minjem lagi dengan orang-orang yang ada di sekeliling-sekeliling kalian. Hentikan itu sekarang. Wah nggak bisa Bang, nanti bunga dan dendanya kan bakal terus bertambah. Ya jelas itu otomatis memang. Tapi kalian juga harus tahu per hari ini OJK sudah memberitahukan kepada seluruh masyarakat bahwasannya biaya denda dan bunga itu tidak boleh melebihi dari 50% jumlah pinjaman pokok di awal. Itu contohnya gimana Bang? Kalau seandainya kalian di awal itu pinjamnya 1 juta, maka biaya denda dan bunga maksimal yang boleh dilakukan dan diberikan oleh pihak aplikasi itu adalah 50% dari jumlah pinjaman pokok di awal. Jadi kalau pinjamnya 1 juta, maka sisanya untuk biaya denda dan bunga maksimalnya hanya boleh 500.000. Bang, per hari ini kita udah menemukan masalah. Kalau yang seperti Abang bilang 50% ini udah lebih. Kemarin kita pinjamnya 1 juta, sekarang udah jadi 6 juta Bang. Loh kok bisa banyak itu ya? Nah sekarang coba cek dulu. Aplikasi yang kalian gunakan itu sudah legal OJK atau tidak? Kalau yang ilegal, Menko Polhukam RI bilang gak usah dibayar sekalian. Dan gua cukup setuju dan sependapat dengan statement yang dikeluarkan oleh Pak Menko Polhukam RI. Memang salah satu cara untuk membuat aplikasi-aplikasi pinjol ilegal ini tidak tumbuh subur adalah dengan cara tidak membayar mereka.
Waduh bang, tambah kacau itu mah, mereka bakal melakukan penyebaran data. Nah itu jauh lebih baik hari ini. Jadi kalau memang mereka melakukan penyebaran data, fix itu nggak usah dibayar lagi. Sudah pasti itu adalah aplikasi-aplikasi pinjol ilegal yang tidak taat, tidak tunduk dan tidak patuh pada semua peraturan pemerintah melalui OJK hari ini. Nah yang selanjutnya apa lagi bang? Cobalah untuk memilih dan memilah waktu yang tepat untuk berkata jujur kepada orang-orang yang ada di sekeliling kalian. Hari ini ayo, siapa yang mungkin belum jujur kepada pasangannya, kepada orang tuanya, kepada orang-orang terdekatnya dan kepada rekan-rekannya. Jadi hari ini salah satu fungsi kejujuran, keterbukaan yang akan kalian lakukan kepada orang-orang sekeliling kalian itu bisa meringankan beban mental. Karena hari ini 75% orang yang berhubungan dengan aplikasi pinjol ini memiliki rasa ketakutan yang sebenarnya kita ciptakan sendiri. Jadi hari ini yang masih memelihara rasa panik, rasa ketakutan, coba dipelajarin terlebih dahulu. Yang membuat kalian takut hari ini apa saja? Misalnya takut didatangin sama pihak debt collector. Nah kita udah jelaskan di awal video tadi. Nah kita takut kalau pasangan kita itu tahu. Bahkan nanti mereka akan shock ketika orang tua kita tahu. Cobalah pilih waktu yang tepat untuk membicarakan semua hal ini. Dan gua juga pengen titip pesan agar untuk tidak merasa kecewa ketika mereka tidak membantu kita, ketika mereka tidak merespon baik semua masalah kita. Ayo kita tarik terlebih dahulu kepada diri kita sendiri. Permasalahan aplikasi pinjol ini adalah ulah dan tingkah kita. Nah untuk kalian yang mungkin sedang panik juga karena kontak-kontak daruratnya hari ini diuber-uber, ikut-ikutan ditagih sama pihak aplikasi pinjol. Bilang dan kasih tahu khususnya untuk aplikasi-aplikasi pinjol legal OJK. Tidak boleh menagih selain kalian. Termasuk di dalamnya keluarga, kontak darurat, apalagi untuk di semua kontak. Yang legal OJK itu hanya boleh mengotorisasi 3 hal. Apa saja itu bang? Kamera, mikrofon, dan location. Mereka tidak boleh mengotorisasi kontak, foto, video, file, dokumen, dan lain sebagainya. Kalau seandainya hal itu nanti terjadi, kalian bisa langsung saja laporkan kepada pihak OJK. Nah untuk kalian yang mungkin kontaknya hari ini ikut-ikutan ditagih, kasih tahu sama mereka untuk tidak direspon saja. Karena apalagi banyak hari ini teman-teman kita itu yang melaporkan, bang kenapa aplikasi pinjol legal OJK ini mereka menghubungi kontak darurat kita. Nah coba cek apakah selama ini kontak kalian itu masih tetap aktif. Apakah kalian hari ini masih tetap merespon baik. Gua udah ngejelasin bang bahwasannya hari ini memang belum punya uang. Nah di video yang selanjutnya nanti kita akan bahas lagi apa risiko ketika kalian tidak membalas WA, tidak mengangkat telepon mereka. Yang penting jangan panik di tahap awal, silahkan dikonfirmasi saja. Dan apabila memang nanti hal itu sudah mengganggu kehidupan pribadi kalian, cuekin, gak usah dilayanin. Oke, jadi mungkin beberapa langkah-langkah yang tadi kita jelaskan Insya Allah pasti ada kebaikan-kebaikan di dalamnya ketika kalian memang bisa mendengarkan pesan-pesan ini dengan baik. Yang kalian pikirkan hari ini bagaimana cara menyelesaikannya secara keseluruhan. Hari ini banyak yang gerusak-gerusuk karena sudah dalam masa kepanikan. Hari ini orang-orang yang panik itu memang gak bisa dibilangin dengan baik kan. Jadi memang harus sedikit dikerasin supaya mental mereka ini kembali terbangun, supaya akal sehatnya kembali aktif untuk mengkaji dan melihat apa hari ini yang harus mereka selesaikan. Kalau kalian masih tetap memelihara rasa panik dan ketakutan di dalam hati dan pikiran, maka masalah ini tidak akan bisa diselesaikan. Dan ingat, semua permasalahan aplikasi pinjol ini tidak bisa diselesaikan dengan cara bersamaan. Tidak bisa, terkecuali kita memang ketemu rezeki yang mungkin mencukupi untuk bisa melunasi sekaligus. Nah hari ini apa yang harus kalian lakukan? Dan hari ini masih banyak juga teman-teman kita itu yang masih bingung, bang aku harus bayar yang mana terlebih dahulu bang? Ketika aku memang sudah memiliki kemampuan untuk melakukan penyicilan ataupun mungkin pembayaran. Nah misalnya kalian itu terjebak di 3 atau 5 aplikasi.
lalu kalian punya etikat baik dan kebetulan kita udah punya rezeki untuk melunasi satu persatu. Yang mana terlebih dahulu? Yang pertama coba cek aplikasi mana yang sudah terkoneksi ke Slick OJK. Itu yang pertama. Dan yang kedua, aplikasi mana yang memang uang kalian mencukupi. Kalau seandainya dari di antara 5 itu hanya ada satu, pilihlah hari ini yang sedang mencukupi. Ya, dan hari ini aku juga pengen titip pesan kepada kalian ya, berdasarkan video yang sebelumnya udah kita share. Hari ini dari perumahan itu mengatakan 30 sampai dengan 40% dari pengajuan KPR itu ditolak ya, karena mereka memiliki hutang pinjol. Nah, untuk menanggapi masalah seperti ini tidak perlu panik, tenang dulu ya kan, dan coba untuk merawat nomor handphone kalian agar tetap aktif, jangan sampai hangus ataupun mungkin nanti terblokir. Kita nggak pernah tahu ya, rezeki kita besok lusa itu seperti apa. Kan mungkin saja jika Tuhan yang Maha Esa menghendaki kita ini terlepas dari semua masalah utang itu ya, besok lusa bisa saja kita ketiban rezeki yang lebih banyak lagi sehingga kita bisa melunasi satu persatu ya. Jadi jangan panik. Nah, untuk kalian yang masih pengen tanya-tanya nanti bisa langsung ajukan saja di kolom komentar dan nanti akan kita pilih ya kan pertanyaan mana yang kita anggap benar-benar penting. Dan berhentilah untuk bertanya apakah aplikasi ini sudah legal OJK atau tidak. Yang bertanya seperti itu bisa langsung cek di video-video yang sebelumnya. Dan berhentilah bertanya apakah aplikasi ini memiliki debt collector lapangan atau tidak. Itu bukan urusan kita. Silahkan kalau memang mereka punya debt collector lapangan, yuk monggo silahkan mampir ke rumah kita. Rumah kita terbuka lebar pintunya apabila memang mereka datang dengan baik, sopan dan santun. Tapi lantas bagaimana bang kalau seandainya debt collector ini datangnya teriak-teriak? Mereka mempermalukan kita, mereka mengobrak-abrik rumah kita dan mereka melakukan persekusi dan intimidasi. Segera laporkan kepada pihak kepolisian yang terdekat di rumah kalian. Oke, jadi sebenarnya masalah hutang pinjol ini tidak ada lagi yang perlu kalian gelisahkan. Semuanya sudah jelas, semuanya sudah diatur oleh undang-undang dan hukum yang hari ini sedang berlaku di Indonesia. Stop panik berlebihan dan jangan lagi gali lubang, tutup lubang. Oke baik, jadi mungkin itu dulu yang bisa aku sampaikan dan mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk kita semua ya. Mudah-mudahan video ini bisa membuka kembali wawasan dan semangat kawan-kawan yang mungkin sedang terjebak dengan dinamika aplikasi pinjol. Oke baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.